Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video lanjutan dari pembahasan lengkap gelombang otak theta dengan frekuensi 4-8 Hz, aspek transenden diri, berpikir kreatif. Berpikir kreatif dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas dalam membantu merumuskan permasalahan atau juga membantu memecahkan permasalahan serta berguna dalam membuat suatu keputusan dengan memenuhi hasrat atau keinginan untuk sebuah jawaban dalam mencapai tujuan. Berpikir kreatif juga dapat didefinisikan sebagai salah satu tuntutan agar dapat menciptakan suatu ide baru atau alternatif solusi dalam memecahkan suatu permasalahan yang melibatkan identifikasi, merumuskan, serta mengolah menjadi pengetahuan yang baru yang akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator berpikir kreatif atau ciri-ciri berpikir kreatif: kelancaran atau keahlian, keluasan dan kelenturan, elaborasi atau keterincian. Kelancaran atau keahlian: suatu keahlian individu dalam menemukan ide-ide baru yang selanjutnya disusun berdasarkan kuantitas ide yang dimiliki. Pada aspek kelancaran ditunjukkan pada associational fluency, merupakan keahlian dalam melakukan hubungan atau keterkaitan, keahlian dalam membangun analogi, serta expressional fluency yang merupakan keahlian dalam membangun sebuah kalimat. Keluasan dan kelenturan: pada aspek flexibility terdapat dua jenis, yaitu spontaneous flexibility, artinya keahlian untuk mengalihkan jawaban lain tanpa harus diarahkan terlebih dahulu. Ini artinya jika menemui satu kesalahan, seseorang dapat langsung mengalihkan jawabannya. Kemudian adaptive flexibility, artinya jawaban asli yang diberikan. Elaborasi atau keterincian, yaitu keahlian dalam menyusun suatu keterhubungan atau keterkaitan yang baru, perspektif baru, serta aspek-aspek dalam keahlian berpikir kreatif. 4 tahap berpikir kreatif menurut Wallace: perencanaan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Perencanaan adalah persiapan dalam mengumpulkan data dan fakta yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Inkubasi: tahap ini individu seolah-olah melepaskan diri sementara waktu dari permasalahan yang dihadapi secara sadar, tetapi masuk ke alam bawah sadar. Jadi dia misalkan ada satu permasalahan tidak bisa menyelesaikan, dia akan masuk ke alam bawah sadar atau alam pikiran sadar jika direnungkan dan jika posisi rileks. Iluminasi:
Pada tahap ini muncul ide-ide baru untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Verifikasi adalah evaluasi, yaitu ide atau gagasan yang baru diuji secara mendalam untuk menyelesaikan permasalahan. Berikutnya adalah 7 kreativitas menurut Zimmer. Persiapan, investigasi, transformasi, inkubasi, iluminasi, verifikasi, dan implementasi. Persiapan. Dalam persiapan itu mengumpulkan semua informasi berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan dengan cara mendengar dari pengalaman seseorang dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Itu yang pertama. Membaca. Itu yang kedua. Melihat sendiri fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Itu yang ketiga. Investigasi. Pada proses investigasi melibatkan ide-ide baru yang dikembangkan menjadi konsep dengan cara mengidentifikasi permasalahan, merumuskan permasalahan, serta memahami permasalahan yang akan diselesaikan. Transformasi. Transformasi itu mengelompokkan informasi berdasarkan data dan fakta sehingga lebih sederhana dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini sangat membutuhkan pemikiran kreatif. Pemikiran kreatif itu ada 2 macam, yaitu divergen dan konvergen. Nah, berpikir konvergen dapat diartikan dengan kemampuan dalam melihat suatu hubungan dari berbagai macam data dan fakta di lapangan. Artinya melihat keterhubungan, keterkaitan antara data dan fakta. Apakah terdapat keterkaitan atau tidak? Sedangkan berpikir divergen itu merupakan suatu kemampuan dalam melihat berbagai macam perbedaan antara data dan fakta di lapangan. Artinya berpikir divergen itu melihat perbedaan data dan fakta yang ada di lapangan. Inkubasi. Keadaan seolah-olah permasalahan tidak diselesaikan. Padahal jika direnungkan atau dalam keadaan rileks dan tenang, muncul informasi-informasi baru dari pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar. Selanjutnya merefleksikan informasi yang sudah diperoleh. Iluminasi. Iluminasi itu memecahkan permasalahan akan muncul secara spontan. Jadi maksudnya pemecahan dari permasalahan itu akan muncul secara spontan yang mengakibatkan permasalahan tersebut mengalami titik terang untuk diselesaikan. Nah, maksud dari ini adalah ketika mau menyelesaikan suatu permasalahan itu tiba-tiba mendapat intuisi secara spontan dan permasalahan itu bisa terselesaikan. Pada tahap iluminasi ini akan menghasilkan suatu ide baru yang kreatif dan inovasi. Verifikasi. Proses verifikasi berkaitan dengan validasi keakuratan serta kebermanfaatan ide-ide yang telah didapatkan.
Yang selanjutnya dilakukan percobaan untuk membuktikan bahwa ide-ide baru yang akan diaplikasikan untuk menyelesaikan permasalahan. Implementasi. Proses ini menerapkan transformasi untuk mengaplikasikan semua yang sudah dirancang sebelumnya. Jadi diaplikasikan semua yang sudah dirancang sebelumnya, sehingga dalam proses ini akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Terima kasih. Silahkan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.